perkenalkan, nama saya Jessica Duharni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 19104168879. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Manajemen dari Universitas Pancabakti Pontianak. Di video kali ini saya akan membacakan ringkasan saya terhadap materi strategi marketing atau strategi produk dari tugas yang telah Bapak Adi Mursalin SEMM berikan kepada saya berdasarkan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Oke, saya akan mulai membacakan strategi produk atau materi strategi produk. Yang pertama ialah produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, baik yang berbentuk fisik atau nyata atau tangible, atau yang tidak berbentuk fisik atau tidak nyata intangible. Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan kepada konsumen sebagai usaha untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Secara lebih rinci, sebuah produk akan meliputi barang, kemasan, merek, label, pelayanan jaminan, dan lain-lain yang merupakan atribut sebuah produk. Dalam strategi pemasaran atau strategi produk, ada beberapa strategi dasar yang berhubungan dengan produk atau dikenal sebagai strategi produk atau strategi pemasaran produk. Di antaranya ialah strategi yang pertama yaitu positioning produk. Strategi kedua ialah strategi repositioning produk. Strategi yang ketiga ialah strategi produk baru. Strategi keempat, strategi desain produk. Strategi kelima, strategi overlapping produk. Strategi keenam, strategi lingkup produk. Yang ketujuh ialah strategi eliminasi produk. Yang kedelapan, strategi diversifikasi produk. Oke, saya akan mulai membacakan dan menjelaskan mulai dari strategi produk yang pertama ialah strategi positioning produk. Positioning adalah posisi atau merek produk di benak konsumen. Artinya adalah bagaimana atau sebagai apa sebuah produk akan diingat oleh konsumen sasaran. Jadi strategi positioning ini adalah strategi untuk menciptakan diferensiasi yang unik di benak konsumen yang menjadi target market, sehingga tercipta citra atau image merek atau produk yang lebih menonjol dibandingkan merek produk lain. Tujuan strategi positioning ini adalah untuk menempatkan merek produk sedemikian rupa sehingga produk tersebut terpisah atau terbedakan dari yang lain atau pesaing atau merek pesaing, dan agar merek produk bisa menyampaikan kepada pelanggan mengenai what you stand for, what you are, how you would like customer to evaluate you. Strategi yang kedua ialah strategi repositioning produk. Strategi repositioning produk adalah strategi yang melakukan positioning ulang suatu merek produk di pasar sasaran. Strategi ini dijalankan biasanya karena merek produk mengalami beberapa kejadian berikut, yaitu ada pesaing yang masuk dengan positioning yang sama persis, adanya perubahan preferensi konsumen atau terjadi volume migration, adanya niche baru yang lebih potensial yang diikuti dengan sumber daya perusahaan dan kesempatan untuk masuk ke niche tersebut, telah terjadi kesalahan positioning merek produk sebelumnya. Yang ketiga ialah strategi produk baru. Produk baru adalah produk yang sebelumnya belum pernah ada. Produk yang sudah pernah ada dan disempurnakan, penambahan ilmu produk baru, penambahan lini produk yang sudah ada, atau perubahan produk seperti peremajaan atau rejuvenasi. Secara umum, tujuan dari strategi produk baru adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen baru, memperkuat reputasi merek produk di pasar, serta untuk meningkatkan daya saing merek produk perusahaan di pasar sasaran. Bentuk strategi produk baru adalah pertama, modifikasi atau penyempurnaan produk yang sudah ada. Yang kedua, produk tiruan atau imitasi baik yang sama persis maupun dengan beberapa modifikasi. Yang ketiga, produk yang benar-benar baru atau produk inovasi. Yang keempat ialah
Strategi desain produk. Strategi desain produk artinya sebuah strategi yang berhubungan dengan desain atau model produk tersebut, yaitu model atau desain standar, desain khusus atau customize, desain dan desain modifikasi atau standar dengan modifikasi khusus. Tujuan dari strategi desain tentu saja untuk memaksimalkan pangsa pasar atau market share, peningkatan laba dan penjualan melalui perubahan model yang disesuaikan dengan keinginan pasar khusus atau dengan customized produk dan tren yang sedang berkembang. Strategi yang kelima ialah strategi overlapping produk. Strategi overlapping produk adalah strategi pemasaran dengan menghadirkan persaingan dengan merek produk perusahaan yang sudah ada di pasar. Tujuan dari strategi overlapping ini adalah untuk meningkatkan volume penjualan dengan melayani segmen pasar yang lain. Selain itu, biasanya perusahaan memiliki kapasitas produksi yang berlebih atau kapasitas mesin masih tersisa, sehingga perusahaan memutuskan untuk membuat merek yang lain dengan jenis produk yang sama. Bentuk dari overlapping produk ini adalah yang pertama, penggunaan merek yang berbeda dengan produk yang sama dengan kualitas yang sama. Kedua, penggunaan merek produk yang berbeda dengan kualitas yang sedikit berbeda dengan tujuan sebagai second brand. Yang ketiga, penggunaan merek produk yang sama namun dengan label khusus yang menunjukkan bahwa merek produk tersebut memiliki kekhususan, misal dengan penambahan feature atau fungsi tertentu. Selanjutnya, strategi yang keenam yaitu strategi lingkup produk. Strategi lingkup produk adalah strategi yang berhubungan dengan jumlah lini produk dan banyak item yang ada dalam setiap lini produknya. Secara umum ada 3 macam, yaitu yang pertama, strategi produk tunggal, biasanya dengan tujuan untuk mencapai skala ekonomis dan spesialisasi dengan melayani satu segmen pasar dengan satu jenis produk. Yang kedua ialah strategi multiproduk, bertujuan untuk menjaga agar selalu ada produk yang eksis di pasar. Strategi banyak diterapkan oleh perusahaan dengan produk yang memiliki life cycle pendek seperti snack, permen, dan lainnya. Yang ketiga, strategi system of product adalah strategi dengan tujuan untuk meningkatkan ketergantungan konsumen terhadap produk tersebut, atau agar pesaing mengalami kesulitan untuk masuk. Strategi yang ketujuh ialah strategi eliminasi produk. Strategi eliminasi produk adalah strategi untuk menjaga keberlangsungan perusahaan atau bisnis dengan memangkas atau melakukan treatment khusus terhadap lini produk tersebut. Beberapa alasan melakukan eliminasi diantaranya adalah yang pertama, tingkat probabilitas produk sudah menurun dan berada di bawah standar yang ditetapkan. Yang kedua, produk masuk dalam fase decline dengan produk life cycle. Yang ketiga, produk mengalami penurunan dalam volume penjualan dan pangsa pasar. Yang keempat, produk tidak sesuai dengan tujuan atau objektif perusahaan. Dikhawatirkan jika dilanjutkan akan mempengaruhi total bisnis. Bentuk dari strategi eliminasi yang umum dilakukan ialah yang pertama, harvesting, yang kedua, simplicity, yang ketiga, total line divestment. Selanjutnya, strategi yang ke-8 ialah strategi diversifikasi produk. Strategi diversifikasi adalah strategi untuk mengembangkan produk atau untuk pasar yang baru atau keduanya, dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal, peningkatan penjualan, peningkatan profitabilitas, dan fleksibilitas produk. Ada 3 bentuk dari strategi diversifikasi ini, yaitu L. Diversifikasi konsentritis, yang kedua diversifikasi horizontal, yang ketiga diversifikasi konglomerasi. Oke, sekian dari materi yang telah saya sampaikan di video kali ini tentang materi strategi produk. Kiranya jika ada salah kata maupun kesalahan dalam membaca ringkasan atau materi tersebut, saya minta maaf sedalam-dalamnya. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.